Sebenarnya ada beberapa keanehan ya. Apa tuh Pak Pratama? Ada beberapa kejanggalan nih gitu yang tadi Mas F bilang drama-drama ini gitu. Yang pertama adalah ketika si Brand Shipper itu mempublikasikan pertama kali, dia bilang bahwa nanti Rabu akan saya kasih gitu. Kalau memang dia niatnya baik benar gitu, kalau dia memang punya kuncinya benar, ngapain harus nunggu hari Rabu? Kasih aja sekarang gitu. Orang dia punya kuncinya gitu, kenapa harus nunggu hari Rabu? Kemudian yang kedua, biar dramatis gitu loh. Kayaknya nggak ada gitu. Dari pengalaman kami ya di lembaga riset keamanan cyber Cicerek gitu, dari gengnya si Lockbit ini dan turunannya gitu, dia ngemis-ngemis atau minta ceperan, minta apa namanya donasi itu. Nggak pernah ada ceritanya. Yang ini minta ya Pak? Ini minta. Padahal target utamanya $8 juta. Ngapain Anda mau minta $8 juta, kemudian Anda minta donasi untuk ke apa namanya dompet hero-nya gitu. Itu agak sedikit aneh gitu. Kemudian juga di situ sebenarnya ada countdown timer gitu ya. Yang kalau kita lihat itu sampai 8,5 tahun walaupun akhirnya dia memberikan linknya gitu. Nah, ketika mereka memberikan linknya, ya, tadi kan Pak Semi bilang katanya sudah coba di beberapa sampel bisa gitu. Tapi saya nggak yakin. Kenapa saya nggak yakin? Kalau udah bisa digunakan, pasti sekarang udah dipublikasikan besar-besaran nih. Kita berhasil melakukan dekripsi file-file yang dienkripsi oleh si Brand Shipper gitu. Dan tadi sebelum kesini saya juga tanya sama sahabat saya di BSSN gitu. Gimana progresnya gitu? Udah bisa belum gitu? Masih on progress gitu. Sampai tadi malam jam 1:30 gimana? Masih belum bisa, masih on progress gitu. Ya kan? Artinya kunci yang diberikan oleh si Brand Shipper yang kita ketahui semua ini gitu, mereka publikasi di dark web gitu. Kebenarannya saya nggak yakin gitu. Kemudian juga kita sudah diskusi, kita melakukan riset dengan beberapa teman gitu. Ternyata nggak cuma satu malware yang digunakan. Ransom yang digunakan nggak cuma satu, ada 2 macam ransom gitu. Dan ini adalah hanya salah satunya saja gitu yang diberikan key-nya. Artinya kalau ini diberikan, masih ada satu sistem lagi yang menggunakan ransom lain gitu, yang kita belum diberikan key-nya. Kalau ini bisa untuk dibuka ya gitu. Tadi Mas F juga sudah bilang, sebetulnya ada dua ya. Ada dua yang menyerang PDNS ini. Apa saja itu Mas? Lockbit 3 sama Lockbit 3, Babuk. Nah, BABUK, Babuk. Oke, ini yang dikasih link dekriptor untuk Babuk. Untuk Babuk. Untuk Babuk. Jadi kalau bedanya apa tuh? Ya, kalau Babuk itu kalau bukan dapat linknya, key-nya itu nggak pernah bisa dibuka karena dia udah bener-bener hampir nggak ada, bisa kita bilang nggak ada bugnya. Gitu. Kalau yang Lockbit 3 itu masih ada bugnya dan kita sempat RE itu apa? Reverse engineering. Gitu, dan kita dapat key-nya juga. Gitu. Berarti kalau yang untuk hacker-hacker Indonesia itu bisa ya untuk buka yang dari Lockbit 3 itu? Ya, kita nggak kekurangan orang pintar kok. Gitu. Ini menarik. Kita tidak kekurangan orang pintar ya, Mas F. Mas F tadi di sebelum acara mulai juga bilang itu terus. Tapi kenapa sepertinya kementerian lembaga kita tidak menggunakan orang-orang pintar di bidang IT yang ada di Indonesia, Mas? Mungkin karena kita kekurangan orang cerdik. Malas ya? Ya, biasanya dari kita tuh kan dari ethical gitu ya. Itu kita selalu cari celah di mana sih biar situs-situs pemerintah juga kita cari celah, dan kita di saat kita nemu celah biasanya kita ngasih tahu ke pemerintah, ke misalnya ke dirjen apa gitu ya. White hat tadi bilang kok ini aliran white hat gitu kan. Kita cari tahu dan tanpa kita rusak gitu. Kalau ada celah di sini gitu ya. Jadi sebetulnya yang hacker-hacker white hat ini sudah menawarkan diri, berbaik hati begitu ya, kasih tahu pemerintah ada celah di sini nih. Kalau pemerintahnya mau, tapi kadang-kadang ada nggak suka tuh. Seringnya dikasih tahu nggak suka, malah ngancam-ngancam mau ngelaporin tuh biasanya. Iya, itu. Kayak gitu. Dua hal kayak gitu. Yang pertama karena ada undang-undang ITE pasal 30 Mas Dev gitu, ayat 1, 2, dan 3 gitu, ngakses sistem orang lain tanpa izin pemilik sistem itu udah kena pasal ini 8 tahun penjara itunya. Jadi makanya suka tidak digubris. Itu memang kita tuh kita bilang kontroversi di situ ya, ironis gitu. Di saat kita mau bantu orang kalau sistemnya ada lubang gitu kan, kita juga bisa dilaporkan dengan UU ITE. Padahal ini gitu. Ngasih bantuannya tanpa gitu. Minta apa-apa. Tanpa minta apa-apa. Kita nggak minta bayaran. Nggak minta bayaran. Biasanya kita halo ada celah di sini nih. Biasanya berapa email tuh nggak dibalas gitu, atau sekali email ada apa ya gitu, atau dengan tuntutan seperti itu. Jadi buat apa kita terusin lagi? Ini dari hacker aja ya, dari teman-teman hacker aja mereka nggak direspon.
Lebih parah lagi, BSSN itu juga di tahun 2023 mereka memberikan indikator of compromise gitu, sensor terhadap kemungkinan serangan. Ada 1.000 lebih gitu, yang merespon hanya berapa bang? 5%. Yang lainnya nggak peduli. Jadi maksudnya itu sudah dikasih warning? Udah dikasih warning. Sistem Anda nih, ada yang mau nyoba-nyoba masuk nih. Ada yang udah berhasil masuk nih. Ini sistem Anda nih ada bolongnya nih. Udah dikasih tahu. Tapi nggak peduli. Nah, saya tanya nggak peduli apa nggak ngerti kebanyakan? Nggak peduli. Nggak peduli karena nggak punya security awareness gitu. Itu yang take care itu konsultan IT yang disewa pemerintah atau PNS pihak yang memang ketiganya tugas. Yang mana, atau yang orang mana? dalam? Yang tadi harus merespon itu, yang misalnya tadi kan dikasih tahu nih. Loh, ini lo ada lubang nih. Ya. Nah, itu yang merespon konsultan yang di-hire oleh negara. Oh enggak dong. Atau PNS. Pegawai pemerintah kan setiap kementerian lembaga pemerintah itu kan mereka punya orang IT gitu. Ada Pusdatin, kemudian ada beberapa CSIRT gitu. Mereka ada gitu. Dan BSSN tektokan sama mereka sebenarnya gitu. Tetapi mungkin karena kebijakan pimpinannya gitu diinfokan, mereka nggak merasa bahwa ini ancaman gitu. Sehingga ketika mereka nggak merasa ancaman, akhirnya ya sudahlah ngapain diurusin. Kalau nggak merasa ancaman berarti sebenarnya nggak paham dong, kurang Pak. Emang nggak paham. Level pemahamannya. Masalah kita di Indonesia ini adalah sebenarnya karena nggak paham. Pimpinan-pimpinan yang level tinggi itu nggak paham kalau ini adalah ancaman nyata. Itu yang jadi masalah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.